Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mister doakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Anak-anak, Mister akan selalu mengingatkan bahwasanya ketika kalian melaksanakan pembelajaran PJOK, kalian harus menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, untuk video lebih lengkapnya, yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, untuk rangkuman materi, silahkan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari yang namanya penyakit menular. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Adapun nilai karakter yang diharapkan dalam proses pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mandiri, siswa dapat bertanggung jawab, siswa dapat disiplin, dan yang terakhir yaitu siswa dapat bekerja sama. Literasi materi. Penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Penyakit menular merupakan suatu penyakit yang dapat berpindah tempat dari satu orang kepada orang lain. Artinya, penyakit ini bisa menular dari orang A ke orang B. Penyakit menular dapat berpindah secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung merupakan cara penularan karena kontak langsung dengan penderita. Sedangkan penularan tidak langsung merupakan penularan yang terjadi melalui suatu media alat yang telah terinfeksi virus penyakit menular oleh orang penderita penyakit menular. A. Influenza. Influenza merupakan penyakit menular yang sering dialami oleh setiap orang. Flu disebabkan oleh virus. Gejala flu diantaranya sakit tenggorokan, badan pegal-pegal, hilang nafsu makan, demam, batuk-batuk, dan sakit kepala. Penyakit flu dapat menular kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara pencegahannya agar tidak tertular penyakit flu ini bukan dengan cara menjauhi orang yang sedang flu. Akan tetapi, dapat dengan cara meminta orang yang menderita flu untuk menggunakan masker agar virus yang dideritanya tidak menyebar kepada orang lain. Untuk lebih lengkapnya, gejala influenza yang bisa dialami oleh setiap orang memiliki gejala sebagai berikut. Sesak napas dengan ataupun tanpa sumbatan hidung, bersin-bersin, tenggorokan gatal, hidung meler, batuk, suara serak, lemas, sakit kepala, demam, mata berair. Gejala influenza ini biasanya akan menghilang dalam waktu 4 sampai dengan 10 hari. Meski demikian, batuk dengan tanpa dahak seringkali berlangsung sampai minggu kedua. Solusinya yaitu segera temui dokter bila terjadi gejala sebagai berikut. Demam tinggi setinggi 39 ke atas. Ya, maksudnya adalah tingginya 39 derajat Celcius ke atas. Kemudian, demam disertai dengan keringat berlebih, menggigil, batuk dengan dahak yang kental, berwarna kuning, kehijauan, dan disertai dengan darah. Kemudian, nyeri ataupun pembengkakan pada daerah sekitaran leher, nyeri pada daerah sinus. Pengobatan yang dapat dilakukan pada influenza meliputi istirahat, serta banyak minum dan obat-obatan. Usahakan untuk beristirahat serta
selalu dalam keadaan hangat dan nyaman. Usahakan juga agar tidak menular penyakit kepada orang lain. Pencegahan influenza yang dapat dilakukan adalah seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebaiknya sering mencuci tangan, membuang tisu kotor pada tempatnya, serta membersihkan permukaan barang-barang. Beberapa sumber mengatakan vitamin C dosis tinggi bisa mengurangi resiko terinfeksi influenza. Untuk poin yang kedua, yaitu muntaber. Muntaber merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa. Penularan muntaber juga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi melalui cairan dari mulut penderita. Penularan tidak langsung terjadi melalui sisa kotoran yang menyebar di air. Cara pencegahannya dengan cara menjaga kebersihan makanan, kebersihan peralatan makanan, dan tentunya kebersihan lingkungan. Selain itu, kita dapat membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan buang air besar pada tempatnya. Untuk lebih lengkapnya, penyakit muntaber merupakan penyakit infeksi pada saluran pencernaan yang ditandai dengan muntah ataupun diare. Umumnya, penyakit ini tidak membahayakan dan bisa sembuh dalam waktu 2 sampai dengan 3 hari. Gangguan pencernaan ini terjadi karena virus, bakteri, ataupun parasit. Penyebarannya dapat melalui makanan ataupun air yang sudah terkontaminasi. Makanan yang sudah sering ditimbulkan karena gangguan ini adalah dehidrasi. Biasanya karena frekuensi buang air ataupun diare dan muntah yang tinggi. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Meski pada dasarnya tidak membahayakan, kondisi ini bisa menjadi fatal akibatnya jika menyerang orang-orang memiliki masalah yang sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah. Seperti halnya bayi, orang yang sedang mengandung, dan orang yang lanjut usia. Ketika seseorang terkena yang namanya penyakit muntaber, maka gejala yang akan ditimbulkan seperti muntah, diare, mual, sakit perut, demam, sakit kepala, dan tentunya tidak nafsu makan. Selain itu, yang harus diwaspadai dari muntaber ini adalah resiko dehidrasi yang bisa terjadi. Dehidrasi lebih sering terjadi pada anak-anak. Tanda yang perlu diperhatikan antara lain: anak-anak terlihat rewel ataupun sangat lemas. Kemudian, mata terlihat cekung. Pada bayi, ubun-ubunnya terlihat cekung, sering menangis tanpa air mata, kemudian air seninya berwarna kuning pekat, kemudian buang air kecil terakhir lebih dari 4 jam sebelumnya. Jadi, sering melakukan buang air kecil. Nah, anak-anak untuk pencegahannya yaitu sebagian besar kasus ini disebabkan oleh virus. Bila virus yang terjadi dibilang keladi, akan sembuh dengan sendirinya, yaitu dengan durasi 2 sampai dengan 5 hari. Pengobatan yang terpenting adalah mencegah dehidrasi. Namun, yang perlu dilakukan untuk mencegah dehidrasi adalah minum Oralit setiap kali diare terjadi. Bila sulit untuk minum Oralit, dapat diganti dengan minum jus buah ataupun kuah sup. Oralit yang sangat mudah untuk dibuat yaitu dengan cara membuat teh manis, kemudian dicampur dengan sedikit garam. Cara pencegahannya yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan tentunya menggunakan sabun setiap kali sebelum makan. Kemudian, memilih makanan yang higienis untuk dikonsumsi. Apabila terjadi pada bayi, muntaber ini akibat rotavirus dapat dicegah dengan imunisasi rotavirus. Yang terakhir yaitu tipes ataupun bahasa ilmiahnya sering disebut dengan tifus. Tifus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Penderita penyakit tifus biasanya ditandai dengan demam suhu tinggi, bertahap hingga membuat penderita menggigil.
Penularan penyakit tipus diantaranya terjadi melalui makanan yang tercemar bakteri Salmonella. Selain itu, penularannya juga dapat terjadi melalui lalat yang menempel pada makanan dengan membawa bakteri. Cara pencegahannya agar tidak tertular penyakit tipus adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan rumah, menjaga makanan, menjaga kebersihan, mencuci tangan secara teratur, terhindar ataupun menghindari jajanan di pinggir jalan, dan tentunya berolahraga secara teratur. Penyakit tipus biasanya menyerang penderita dalam kelompok usia 5 sampai dengan 30 tahun. Masa inkubasi dari bakteri umumnya dapat bervariasi, mulai dari 3 hari sampai dengan 60 hari. Di Indonesia, angka kejadian penderita tipus sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi yang belum memadai. Pada umumnya, seseorang dicurigai terkena tipes bila mengalami demam lebih dari 7 hari dan tidak mereda dengan menggunakan penurun obat panas. Demam juga dapat semakin tinggi secara bertahap setiap harinya, dan bila tidak ditangani dapat berlangsung hingga 3 minggu. Keluhan lain yang disertai demam dapat berupa rasa lemas, sakit kepala, nyeri pada persendian, nyeri pada otot tubuh, perut terasa kembung ataupun nyeri, diare ataupun sulit buang air besar, mual dan muntah, batuk, tanpak, gelisah, dan tentunya muriang ataupun panas dingin. Bila tidak ditangani dengan cepat, maka tipus juga dapat menimbulkan komplikasi baik pada saluran pencernaan, hati, jantung, ataupun sistem pernapasan. Untuk cara pengobatannya, yaitu dengan cara untuk mencegah tertular demam tipus disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diduga telah tercemar oleh lalat ataupun yang kebersihannya tidak terjamin. Hal ini akan mengurangi resiko Anda untuk terkena infeksi bakteri Salmonella. Jika seseorang diduga terkena tipes, disarankan untuk langsung berobat ke dokter. Sementara itu, jika telah diagnosis mengalami demam tipes, umumnya akan mendapatkan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, bed rest ataupun istirahat total. Yang kedua, asupan nutrisi yang sesuai untuk penderita. Bila penderita memiliki kesulitan asupan dikarenakan mual dan muntah, asupan ditambahkan dapat diberikan melalui cairan infus sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian, pemberian antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Pemberian obat penurun panas, pemberian obat untuk gejala lainnya seperti mual, muntah, nyeri perut, gangguan buang air besar, dan sebagainya. Ada obat yang alami ataupun bisa kalian didapatkan, ataupun cara pengobatan secara pedesaan ataupun pengkampungan, yaitu dengan cara mengkonsumsi air rebusan cacing tanah ataupun sering juga disebut dengan cacing kalung. Kebanyakan orang sangat cocok dengan mengkonsumsi obat alami ini. Sekian video pembelajaran PJOK kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat melakukannya dengan baik. Anak-anak, jangan lupa selalu terapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk tugasnya, yang pertama, silahkan rangkum materi yang ada pada video ini. Yang kedua, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran PJOK kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silahkan rapihkan kembali barang-barang yang telah kalian gunakan barusan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas ini. Salam sehat, salam olahraga, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.